Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfifatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, kita masih melanjutkan ya kajian kita masih dengan tema sholat ya. Iya, temanya sholat, tapi yang sekarang ini adalah keutamaan atau fadilah sholat-sholat berjamaah, sholat-sholat fardu berjamaah. Fadilahnya apa? Iya, fadilahnya maksudnya kayak gini, sholat fardu kan baiknya berjamaah. Ya. Yang paling afdol itu yang mana? Gitu. Jadi sekarang dibocorin. Dibocorin. Ya, di samping dokter juga guru kita yang lain, harus kita lain adalah Ustaz Ahmad Saur LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sama Ustaz masih bisa lanjutin lagi kita ya. Baik. Dan yang berikutnya akan membacakan hadis adalah Ustaz Ma'mun Abdul Aziz juga telah bersama kita. Di studio kami di sini sudah ada dua jamaah ibu-ibu. Yang pertama adalah Majelis Taklim El Hawa Tumbang Manggu, Senaman Mantikai Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pimpinan Ibu Erisa, dan yang kedua adalah Majelis Taklim Wanita Islam DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, sudah ramai yang jauh dari Kalimantan juga yang dekat dari DKI saling bersilaturahmi di tempat ini. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Musta'in Soleh dan juga Ustadz Muhammad Siddiq akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 177. Mari sama-sama kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi.
dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang membacakan dan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, seperti biasa sebelum kita masuk pada kajian, saya ingin mengingatkan diri sendiri dan juga pemirsa sekalian untuk sama-sama kita ikut serta dalam program gerakan menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan 50.000 setiap bulannya ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di Bank BRI Syariah dengan nomor rekening 1015184888 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Dan juga kita ingin kembali mendapatkan penjelasan tentunya dari Dr. Lutfi bagaimana pemanfaatan dana yang sudah terkumpulkan tersebut. Silakan. Ya, pemirsa sekalian, dana yang kita terima sudah banyak ya, dan kita sudah mulai pembangunan pesantren yang sudah mulai, dan kita membuka nih bagi yang punya anak atau punya cucu atau punya ponakan sudah hafal Quran, sudah lulus tingkat SMA atau S1, ayo belajar di kita 1 tahun gratis. Gratis. Yang apa yang akan diajarkan? IT dan Quran dan hadis. Masya Allah. IT nanti mereka udah hafal Qurannya, hafal hadisnya ditambah, bisa bikin program-program yang seperti yang kita bikin, Mas. Jadi bukan cuma kita ada yang bikin, akan tapi makin banyak lagi orang yang bikin. Atau MUI dari mana, MUI dari provinsi mana, ada hafiz Qurannya, ayo kirim ke sini, kita ajarin, nanti membantu webnya MUI sana atau apa yang berkaitan dengan IT di provinsinya masing-masing. Masya Allah. Dan itu free, Mas ya. Ya, Cuman terbatas baru untuk 15 orang. Masya Allah. Ini kalau dilihat dananya sudah berapa banyak terkumpul, Dokter? Setiap bulannya alhamdulillah ada sekitar 200-an juta. Itu yang lewat ada yang lewat langsung, lain lagi. Masya Allah. Jadi yang jelas apa yang terkumpulkan tersebut ini dimanfaatkan untuk program dakwah, dan salah satunya yang tadi membiayai sekolah. Kemudian kita tahu dokter juga sekarang sedang menyiapkan ya semacam lokasi di mana di sana nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan aktivitas dakwah ya, betul. Seperti manasik haji, kemudian juga untuk mempersiapkan para santri barangkali untuk belajar hadis, ilmu hadis dan sebagainya. Ya, dan bahkan nanti kita ya akan tawarkan mahasiswa atau mahasiswi dari Fakultas Usuluddin ya, jurusan tafsir hadis dari Medan, dari setiap provinsi, ayo belajar 1 bulan di kita. 1 bulan nanti mereka bisa IT, Mas. Tapi hadisnya nyambung, dengan Qurannya nyambung. Iya. Sebulan bayar gratis, ongkosnya doang bayar sendiri, Bu. Ongkosnya dari Kalimantan ya datang. Cuman kita syaratin supaya nanti IT-nya itu nggak macam-macam, Bu. Qurannya udah banyak gitu. Mungkin kalau program sebulan Qurannya udah 3 juz, udah 4 juz. Sehingga nanti kita tidak ngajarin orang untuk berbuat yang negatif. Karena IT itu dipakai negatif bisa. Iya. Masya Allah. Itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hadis, dan kita mendukung semua karena apa yang dilakukan ini dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan dakwah kita. Yang kedua, kita juga mau nawarin nih yang mau ikut ke Bukhara. Nah, itu dia. Iya. Jadi ada program khusus lagi, dokter ya? Iya, kita pengen nih udah 4 tahun belajar Sahih Bukhari, belum sempat ngunjungin makam Imam Bukhari. Bagi yang udah umroh, kepengen bareng, ayo sama-sama. Saya juga belum ya. Mudah-mudahan ada rindu kita sama Imam Bukhari dan kita bisa ziarah, bisa doain. Mohon kepada Allah mudah-mudahan nanti di padang mahsyar kita dipertemuin dengan Imam Bukhari, dengan tentu saja dengan Rasulullah, kita dapat syafaat Rasulullah, kita dapat juga syafaat Imam Bukhari. Berapa hari kesana, dokter ya? Ya paling seminggu doang, Mas. Oh, seminggu.
Nanti kan kalau misalnya itu kita udah ziarahin ya, kita hampir kecebur, itu udah pernah ziarahin aneh tuh. Kasih vouchernya gitu. Kasih vouchernya, alhamdulillah deh kita keluar dari kemungkinan untuk masuk ke neraka. Masya Allah. Baik, ya yang nanti yang ingin berkenan untuk ikut nanti bisa mendaftar ya, insya Allah pada periode ke depan nih kita akan jelaskan kemana daftarnya. Tapi yang jelas juga selalu update di web saja, nanti di situ akan ada informasinya. Ya kapan akan berangkatnya, kemudian berapa jumlah uang yang harus dipersiapkan untuk itu. Tetap bersama kami, setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Pemain Sahih Bukhari. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan sekira langsung saja kita masuk pada kajian kita. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Pagi ini kita akan sambung lagi kajian Kitab Kuning kita. Kita baca Sahih Bukhari ya. Kita baca Sahih Bukhari, kita doain dulu doain Imam Bukhari. Mudah-mudahan beliau diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu imam hadis yang lainnya diangkat derajatnya sehingga kita pun bisa kecipratan dapat syafaat beliau-beliau. Dan juga buat yang udah membantu, mudah-mudahan semua amal jariah beliau-beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang 50.000 sebulannya maupun yang ada yang 5 juta sebulannya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat tadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang buka kitab, yang buka laptop, silahkan buka Sahih Bukhari-nya di kitab tertentu namanya Abwab Salatul Jamaah wal Imamah. Di kitab tertentu ada yang masih Kitabul Adzan. Tapi babnya babu fadli salatil fajri fi jamaatin. Hadisnya sekitar hadis 648. Kalau di program saya 648. Silakan buka di situ. Nah, tema kita adalah sholat jamaah itu bagus semuanya. Tapi yang paling bagus lagi yang mana? Nah, di antara 5 waktu itu yang paling bagus lagi yang mana? Nah, kita baca hadisnya di bab ke-31. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli salatil fajri fi jama'atin. Haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab wa Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafdulu salatul jami'i salata ahadikum wahdah ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ya, ini hadis ini menunjukkan keutamaan sholat jamaah sekaligus keutamaan sholat subuh berjamaah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah, tabdulu salatul jami'i salata ahadikum wahdahu. Salat beramai-ramai itu atau salat jamaah itu lebih afdol daripada salat sendirian bihomsin wa isrina juz'an. Ada bihomsatin wa isrina juz'an dengan 25 kali lipat. Jadi riwayatnya ada 2, Bu. Ada riwayat yang 27, ada riwayat yang 25. Terus wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikutun nahar fi salatil fajr. Malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas pagi ketemunya di salat fajar. Nah, enaknya apa? Laporan dari salat yang malam cakep, laporan yang dari pagi juga cakep. Ketika salat yang malam itu mau lapor kepada Allah, lapornya apa? Allah lebih tahu daripada malaikat. Tapi administrasinya kayak begitu. Para malaikat bilang nih, Agus Idwar subuh ini lagi berjamaah, nilai lulus atau tidak? Lulus, ahli surga.
Jamaah El Hawa lagi pada sholat El Hawa ya. Yang dari Kalimantan nih pada sholat jamaah lulus cakep masuk ke surga. PWI juga DKI Jakarta gitu juga sholat berjamaah contreng. Ustadz Lutfi aja nggak jamaah. Coret kan gitu kan. Coret. Kan ini berlakunya bukan ada dispensasi Lutfi boleh nggak jamaah, Agus Idor harus jamaah, enggak. Artinya kita semuanya ya. Karena itu kalau misalnya ada yang protes, Ustadz aja nggak jamaah, jangan diikutin kalau Ustadznya nggak jamaah. Ustadznya jamaah juga. Tapi Ustadznya datangnya terlambat, kan tadi udah dijawab kemarin ya. Terlambat juga namanya juga jamaah. Datangnya pas azan juga namanya jamaah. Yang penting kalau dapat 1 rakaat berarti dapat 1 jamaah. Keutamaannya jadi mana dong Ustaz? Itu Rasulullah bilang begitu. Ketika pertemuan malaikat, kan hasilnya nih. Catatan yang dibawa itu kan catatannya jadi positif. Ya. Tutup buku kan istilahnya lulus tanpa catatan ya. Atau nilainya jadi A. Kan jadi cakep tuh. Nah, Abu Hurairah nambahin, Abu Hurairah, kalau nggak percaya baca aja dah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kalau nggak percaya silahkan tuh lihat ayatnya. Ntar nih sebagai saksi nih kalau kita berbuat baik di pagi hari, malaikat laporan kita jadi baik. Nah pas malaikat mau nyatet yang petugas pagi pun ngelihatnya kita mulainya juga dengan baik. Yang sebaiknya kan kita lahirnya diazanin, meninggalnya juga ngucapin la ilaha illallah. Itu kan cakep Bu ya. Jangan lahir nggak diazanin, lahir nggak diakekahin, meninggal juga nggak disolatin, kan sedih Bu. Nah sekarang ini mikronya, analogi kecilnya adalah di waktu sholat subuh itu ketemu antara malaikat yang malam dengan malaikat yang pagi. Iya, itu Mas. Baik, Ustaz Sarot barangkali ada yang mau ditambahkan lagi nih. Ya, sekilas kita baca hadis ini memang menunjukkan bahwa ada sedikit keistimewaan untuk sholat berjamaah yang subuhnya. Di situ memang sudah disebutkan bahwa shift malam dengan shift siang itu ketemu di waktu sholat subuh. Kaitannya kalau menurut perawinya Abu Hurairah, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, artinya bahwa yang menyaksikan sholat kita lebih banyak malaikatnya. Kalau sholat-sholat yang lain malaikatnya misalnya nih, cuman misalnya 100 gitu ya. Nah malaikat malam, malaikat siang tuh sip-sipan ternyata. Ya, malaikat pakai sip juga tuh ya ternyata ya. Karena disebutkan secara tenasnya begitu, malaikatul laili wa malaikatun nahar gitu kan. Nah sip malam, sip siang ketemu. Kalau sip malam 100, sip siang 100, 200 jadi 200. Yang jadi saksi kan lebih banyak tuh. Makanya itu connect dengan ayat Quran, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi ya memang lebih banyak yang menyaksikan. Maksudnya apa kalau lebih banyak menyaksikan? Ya tentu nilainya jadi lebih tinggi, lebih afdal. Cuman memang yang kadang-kadang susah, kalau kita sholat subuh mau berjamaah itu tidur malamnya 1:30, susah memang mau sholat subuh berjamaah. Gitu, kalau tidurnya 1:30. Nah kalau tidurnya 8:30, insya Allah jangankan subuh, tahajud jam 3 malam pun bangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena tubuh kita sudah istirahat, haknya sudah diberikan. Charge udah penuh. Charge udah penuh. Dan itu Ustaz Sarwat kita udah baca tuh hadisnya. Nah, habis sholat isya kan dilarang nonton TV. Kecuali kalau sambil bekerja atau bekerja menulis ya, atau kerjaan yang wajib dikerjakan boleh. Tapi kalau cuma sekedar nonton MU lawan Real Madrid nggak boleh Mas. Tapi kalau tidur dulu boleh nggak Ustaz? Kalau tidur dulu boleh nggak katanya? Nggak boleh. Nggak boleh juga ya? Nggak, dia habis sholat isya tidur. Oh, habis sholat isya. Ntar jam 2 bangun nonton MU. Aturannya kan tahajud ya. Iya. Nah itu udah diajarin ya kita, apa yang dikatakan Ustaz Sarwat tadi. Hadis-hadisnya kita udah baca. Kalau emang mau sholat tahajud gampang kok caranya. Oh pasang beker 5, nggak usah pakai pasang beker 5. Habis sholat isya, makan kalau misalnya belum makan ya, atau ngeteh atau ngapain sebentar, 1 jam maksimal, tidur deh.
tidur sambil niat tidur nih biar ntar malam bangun sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, nggak usah pakai dibangunin, nggak usah pakai disiramin air, ntar bangun sendiri. Iya. Masya Allah. Tapi sekarang MU udah kalah, Ustaz. Jadi MU ya. Ya. Baik, nah itu kan tadi kalau ada shift malaikat, berarti shift malam dan shift siang. Berarti kan ada dua, ini pertemuannya dong, dokter ya? Iya, yang satunya lagi asar. Kita udah baca Iya, hadisnya. betul. Iya. Hadisnya udah baca. Kalau sholat secara keseluruhan yang disuruh jaganya kenapa nih? Ada banyak riwayatnya. Karena banyak yang suka ninggalin, yaitu sholat asar. Hafizu ala salawati wa sholatil wusta, itu banyakan terjemahannya atau tafsirannya adalah sholat asar. Pas kita baca waktu sholat asar itu kita udah kupas ya. Kenapa kok sholat asar disuruh jaga banget? Di antaranya lagi adalah pertemuan antara shift pagi dengan shift malam. Iya, malam. Itu sholat asar. Jadi ada dua waktu berarti. Ada dua waktu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk keutamaan sholatnya ini Subuh. Nah ini terus sekarang nih sholat apa yang lain nih selain subuh? Di bab ke-34-nya silakan lihat di layar kaca. Bab ke-34-nya adalah bab babu fadlil isya'i fi jama'atin. Bab keutamaan sholat isya secara berjamaah. Tadi subuh secara berjamaah, sekarang isya secara berjamaah. Gimana bunyi hadisnya? Tolong dibacakan, Ustaz. Babu fadlil isya'i fil jama'ati. Nah. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو هبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. Ya, ini Allahu Akbar, Bu. Kita terjemahin dulu ya hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa sholatun athqalal munafikin minal fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat buat orang-orang munafik. Kalau misalnya kita tanya nih, buat kita nih sholat yang paling berat yang mana, Bu? Isya sama subuh. Isya sama subuh berarti kita termasuk orang munafik. Nah ini kena siapa yang bilang begitu? Rasulullah kan di sini yang bilang nih, tidak ada sholat yang lebih berat dibanding buat orang munafik dari sholat fajar dan sholat isya. Terus kata Rasulullah, kalau mereka tahu rahasianya yang dalamnya itu ada apaannya gitu, ada keutamaan apa, Allah janjikan apa, Allah sediakan apa, la atauhuma walau habwan. Mereka akan datang walaupun harus nyewa mobil, walaupun harus naik ojek, walaupun harus, kalau di sini harus merangkak ya, merangkak. Merangkak mungkin bahasa orang-orang sehat ya harus modal bensin, modal lampu, modal minta tolong sama orang lain. Itu walaupun harus pakai bayar, Mas ya, pakai bayar buat naik ojek, dipergiin tuh. Nah itu saking ada keutamaannya. Umpamanya nih ibu-ibu nih, sekarang nih di pasar raya mana ya, pasar malam mana atau pasar apa, bagi yang datang akan dikasih motor satu-satu. Ibu pada datang nggak? Datang semua. Jaraknya jauh. Nyewa kol kan, Bu ya? Nyewa pesawat. Kalau jauh pun mau masuk TV aja nyewa pesawat. Nah, apalagi cuman yang lebih hebat daripada itu. Nah, besok kan berarti kan kita pada sholat jamaah nih. Kan seperti itu ya. Nah, ya sebabnya kenapa kok kita pada jarang sholat jamaah? Pertama, karena mungkin kita yang husnuzon nih, kita nggak tahu keutamaannya. Kalau kita tahu keutamaannya, kita akan datang. Yang kedua, mungkin kita termasuk orang munafik. Jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Jadi
agak sedikit susah tuh untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Atau di hati kita tuh udah mulai kemasukan racun-racun kemunafikan. Sampai Rasulullah bilang begini, saya udah hampir kepengen, lakon hamam tuh, saya kepengen an amural muazin, saya nyuruh orang untuk azan, orang untuk ngimamin, terus saya sendiri ngapain? Ambil lilin, ambil obor ya, ambil korek api bahasa kita sekarang nih, ambil korek api. Rumah siapa yang nggak sholat nih? Rumah Agus Idwar, bakar rumah Agus Idwar. Ternyata beliau sholat. Ternyata kan kita nggak usah. Sholat berjamaah maksudnya? Sholat berjamaah. Iya. Nggak jadi dibakar. Assalamualaikum, nggak ada orang, berarti pada sholat jamaah. Lalu assalamualaikum, iya ntar dulu bentaran gitu. Nah, itu berarti nggak jamaah. Itu Rasulullah hampir pengen begitu. Sekalipun pembahasan kita yang kemarin ya, bahwa hamam tuh ini belum dikerjain oleh Rasulullah. Tapi saking gregetannya, saking kepengen kita baik, Rasulullah hampir pengen kayak begitu. Ngancemnya tuh kayak begitu. Nah, walhasil dengan gambaran kayak begini, kalau kita masih jarang sholat isya dan sholat subuh, ketahuilah bahwa kita ada sifat munafik di hati kita. Nah, terus supaya kita mau, ternyata di situ pahalanya gede banget. Karena pahalanya gede banget, ayo sama-sama kita kejar. Nanti itu hikmah secara pahala. Hikmah secara psikologis kan ini Bu, subuh-subuh ini kan pagi-pagi rezeki terbuka. Yeah. Kalau kita sampai bangunnya baru jam 7, baru jam 8, kata orang Betawi rezekinya udah dipatok ayam. Kata orang Kalimantan gitu juga Bu ya. Sama, rezekinya udah dipatok ayam. Nah, sekarang yang lucu kan gini, orang banyak jalan kantor karena macet ya, pas sebelum subuh, sholat subuhnya hilang. Kalau menurut saya rugi banget ya, orang yang rumahnya kebetulan jauh dari kantornya dan terpaksa harus bangun pagi-pagi, sholat subuhnya jamaahnya di rest area aja. Hitung gimana supaya dapat jamaah di rest area, atau di masjid dekat kantornya, atau di masjid yang areanya udah dekat kantor tapi dapat jamaah. Kalau nggak bisa jamaahnya di rumah, maka pilihlah di 3 pilihan ya. Apakah sholat jamaahnya di rumah, maksudnya di masjid dekat rumah, atau di masjid di rest area tengah-tengah tol, atau dekat kantornya. Kantornya kelamaan, iktikaf di situ. Iktikaf di situ, mungkin tahajudnya enggak kali ya, mungkin ya. Tahajudnya enggak, tapi gantinya adalah dari subuh sampai suruk ya. Sampai suruk, tungguin sebentar 15 menit, sholat duha, baru masuk kantor. Pahalanya udah kayak orang pergi haji. Amin. Itu Mas. Masya Allah. Memang sih nggak terbayang, mungkin kalau di Kalimantan ada yang berangkat sebelum subuh ke kantor. Ada juga ya. Itu berangkat ke kantor bareng sama maling pulang gitu. Ya memang sekarang kalau di kota-kota besar, di Jakarta, apalagi yang rumahnya kayak di Bogor, ya kan, di Depok itu berangkatnya memang udah harus pagi-pagi banget. Kalau enggak ya silakanlah bermacet-macet ria. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi untuk sholat jamaah tetap barangkali di rest area, dan barangkali tanggung jawab dari setiap penyelenggara ini juga ya, dokter ya, jalan tol ya. Iya, harusnya jalan tol masjid yang gede itu harus sudah dibuka tuh. Yang yang mau masuk ke Jakarta itu di dekat pintu tol di Kramat Jati itu. Iya, yang Kramat Jati yang baru masuk gitu. Itu kan masih ditutup. Harusnya segera itu. Iya, mudah-mudahan. Iya kan? Mudah-mudahan. Jadi kalau yang subuhnya bisa pada mampir di situ saya kira. Betul. Masya Allah. Baik, Ustaz Sarwat, barangkali ada lagi yang mau disampaikan nih terkait sama fadilah. Iya, tadi memang disebutkan bahwa yang paling berat buat orang munafik itu di masa Nabi ya, sholat berjamaah subuh dan isya. Jadi memang di situ tantangannya lebih berat. Dan kalau kita lihat konteksnya di masa Nabi, ya kenapa isya itu dianggap berat? Jadi begini, kadang-kadang Rasulullah SAW itu memang mengajak orang-orang sholat berjamaah isya itu suka agak ditakhir gitu, agak diundurkan waktunya, tidak di awal waktu.
Nah, itu kan kadang-kadang jadi susah. Orang tuh datang ke masjid tapi nggak langsung sholat. Nabi kadang-kadang agak sengaja ya melambatkan, ada hikmah di balik itu. Nah, itu sahabat saja yang kuat itu pada sampai terkantuk-kantuk, terkulai dan sebagainya. Apalagi yang para munafikin gitu ya, yang mereka sholatnya pengen cepet-cepet aja. Jadi itu jadi masalah. Nah, kalau subuhnya ya kita udah tahu lah, biasanya tantangannya adalah karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan gitu, biasalah seperti itu. Nah, itu ukuran di masa Nabi, ya kan? Orang-orang munafik tuh rata-rata seperti itu. Ya tentu kita tidak boleh mengatakan orang kalau nggak sholat isya berjamaah langsung aja ditegur, munafik, gimana kabar? Gitu. Jangan begitu juga ya. Ini habis ngaji mau Dr. Lutfi nih, katanya dibilang munafik gitu. Berarti ente munafik nggak ikut sholat subuh? Ya jangan begitu juga. Ya jangan tekstual kita membaca hadis itu. Ya. Ini targetnya buat kita, jangan buat dituduhkan ke orang lain. Ya berarti saya kayak orang munafik dong gitu. Jangan ke orang lain. Ini kan kadang-kadang kita pakai yang enak buat kita, yang kagak enak kasih orang. Itu nggak bolehnya begitu. Karena apa? Karena nanti orang akan sakit hati digituin. Begitu kita pas suatu ketika kagak ikut sholat berjamaah, langsung gitu loh. Nah, gua tungguin lu nih, dia lo munafik lu berarti sekarang. Nah, gitu kan. Jadi ngancam nih, main ancam-ancaman, main tunggu-tungguan. Ya, bukan untuk seperti itu. Jadi cara memahaminya pun harus benar juga. Iya, betul. Ya, jadi kalau dipikir sebenarnya fadilah-fadilah ini justru untuk memberikan motivasi ya dokter ya? Iya, di samping untuk mendapatkan lebih mas. Kita ngapain sih lembur sih? Para pekerja ngapain sih lembur? Kan biar lebih. Ya, terus ibu ya nanam karet di Kalimantan, kenapa pakein pupuk bu? Biar gemuk, biar hasilnya banyak. Nah sekarang nih ada nih, biar lebih gemuk bu. Pahala kita lebih pundi pahala kita lebih banyak lagi. Nah, lewat mana? Lewat jamaah. Lewat jamaah gimana? Jamaahnya di masjid. Masjidnya apakah masjid harus masjid raya? Enggak. Masjid depan rumah aja atau masjid di kampung kita aja. Enggak perlu harus pakai masjid yang jauh, enggak perlu, atau masjidnya yang besar, enggak perlu. Masjidnya yang dekat rumah. Kalau nggak ada harus 1 kilo, kita 1 kilo ya silahkan pakai sepeda gitu. Kalau zaman dulu kan pakai himar, pakai onta. Nah sekarang pakai sepeda, silahkan pergi dengan sepedanya. Kalau dilihat di ini Ustadz, sekarang ini jamaah haji kan dan umroh kan banyak tuh ya. Kalau kita perhatikan mereka tuh rajin-rajin loh sholat berjamaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Selama di sana tapi waktu pulang sih rajin juga ya, kita nggak boleh seuzon ya. Tapi paling nggak waktu di sana tuh kelihatan rajin banget gitu loh. Iya, baru 8:30 pagi mau kemana? Mau ke masjid, ngapain? Siap-siap sholat zuhur. 8:30 udah siap-siap gitu. Nggak tahu deh kalau udah pulang tuh begitu juga apa nggak, wallahu alam itu. Iya, karena hawa dan hawanya beda kali ya. Fokus ibadah. Atau makanannya beda kali ya. Gara-gara makan korma mulu jadi rajin apa gimana itu? Terus kalau kita makan nasi jadi males. Iya, subhanallah. Memang kadang-kala situasi itu sangat mendukung ya terjadinya dorongan-dorongan untuk melakukan ibadah lebih bagus. Saya malah punya tetangga begini, Ustaz. Beliau ini kan namanya khilafiyah ada ya. Kadang-kadang orang kalau sholat itu ada yang, kalau tarawih nih Bu ya, ada yang 8, ada yang 20 ya. Saya punya teman, dia hobinya 8. Karena memang kebiasaannya begitu. Bahkan ketika kita sholatnya di masjid yang 20 pun, asal udah 8 dia pulang. Gitu. Saya tanya, kenapa pulang? Sunnahnya 8 dia bilang. Oh iya udahlah, itu kan memang dia memahaminya seperti itu. Begitu kita umroh bareng bulan Ramadan, saya bareng nih ke masjid. Kita sholat tarawih di Masjid Nabawi, ya kan? 8 rakaat selesai dia nggak pulang. Saya tanya, biasanya pulang mas gitu. Mahal lagi di sini, sayang gitu ya. 20 deh katanya begitu. Mahal dia bilang gitu. Jadi kalau mahal tuh jadi rajin gitu kan. Mungkin sesuai dengan Dr. Lutfi, kalau tempatnya mahal gitu jadi rajin barangkali ya. Luar biasa, jadi terjadi perubahan ini deh, mazhab itu ya. Iya, alam lah. Saya tanya bukan mau nyindir, saya sebenarnya cuma nanya aja, biasanya pulang mas gitu. Ternyata dia bilang mahal gitu. Nah, saya ingin garis bawahi yang apa yang dikatakan Ustaz Sarwat tadi. Kalau kita berdakwah pun jangan hadis yang ini dulu di SMS. Karena kan dakwah suka pakai SMS ya. Jangan hadis yang 657 nih. Laisa sholatun atqala alal munafik. Ya, tidak ada sholat yang lebih berat dibanding munafik ya. Ini saya SMS Sarwat. Yang ini. Dia balas ya. Lu gue munafik lu berarti.
Makanya sholat SMS-nya sholatul jamaah dulu. Nah, yang ringan-ringan dulu. Ringan dulu. Sholat jamaah yang 27, ada yang 25, ada yang lain dulu, baru ujungnya itu udah kena baru hadis ini terakhir. Jangan ini hadis ini yang Paling dia pertama. balikin, emang ente udah jamaah. Gitu. Masya Allah, baik. Ya, ya. Ya, semakin hangat saja, nanti pun kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Kita akan jeda dulu dan kembali saya akan mengingatkan kepada Anda untuk ikut serta dalam gerakan menghidupkan sunnah dengan cara menyampaikan sedekah setiap bulannya 50.000 ke rekening Bank Syariah Mandiri di 7032902493 atau di Bank BRI Syariah di nomor 10151848888 atas nama Pusat Kajian Hadis Indonesia. Tetap bersama kami karena kita akan kembali saat lagi. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada jamaah Ibu untuk bertanya. Silakan. Iya. Tolong disebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erisa Eharsono. Ada pengen tanyakan kepada Ustadz ya. Rumah saya kan dekat masjid. Nah, berapa tahun ini saya mewajibkan anak-anak untuk berangkat tiap maghrib ke masjid. Nah, karena ayahnya anak-anak usaha di luar kota, kalau datang itu kita tinggal ke masjid, dia nggak mau ke masjid gitu kan. Akhirnya kadang-kadang saya memutuskan untuk sholat jamaah di rumah aja, ayah yang jadi imam gitu. Saya tanyakan, apa sebaiknya saya tetap sholat di rumah dengan ayahnya sebagai imam, apa biar aja dia tinggal kita ke masjid? Baiknya yang mana gitu loh. Iya. Oh, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Ibu Kipsaroh. Ingin saya tanyakan pada Ustadz, jamaah El Hawa ini setiap hari Jumat kita pengajian di masjid. Waktu itu gini Ustadz, ada waktunya sholat. Jadi imamnya kok makhrajnya kurang bagus. Sedangkan kita ngerti, oh itu salah. Jadinya tuh gimana kita Ustadz? Kita ngerti tapi ya itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Elvietni. Yang pengen saya tanyakan Pak Ustadz, kalau kita belakangan nih terlambat sholat jamaahnya, mungkin di perjalanan gitu ya, terus masuk ke satu masjid, tiba-tiba kita sudah melewatkan 1 rakaat gitu ya. Nah, pas di sujud, kita ngikutin sujud kan setelah takbiratul ihram. Apakah itu udah terhitung 1 rakaat apa belum gitu loh? Karena kan menjadi ganjalan juga ya. Karena banyak yang kita tinggalin gitu. Terus kemudian yang kedua, ya seperti Ibu tadi juga saya ngalamin juga ya. Gimana kiatnya kita untuk mengajak anak-anak kita dan suami untuk mau berjamaah ke masjid, karena ini sangat sulit sekali gitu ya Pak Ustadz. Barangkali itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Baik. Caranya Bu ya ngajak anak berjamaah atau suami ya berjamaah, caranya adalah ngajak abis itu mampir ke nasi pecel lele. Mas kita makan pecel lele yuk, tapi kita sholat terus jangan pulang tapi masuk ke pecel lele. Ternyata enak ya habis makan pecel lele. Nah, pertama dia mungkin ngerasainnya enak makan pecel lelenya dulu. Baru kalau gitu besok kita makan pecel lele, sholat aja dulu. Sholat baru makan pecel lele. Nah kebetulan pas sholat imamnya enak nih. Imamnya bacaannya enak. Sehingga dia, waduh enak ya sholat di masjid, lebih khusyuk kayaknya. Besoknya nggak usah pakai disuruh lagi deh. Jadi jangan ngajak suami, ayo ke masjid, bla 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 bla. Nyampingin dikit ya, belokin dikit ya. Apakah ke mall ataukah ke subuh kali Ustaz. Subuh mall belum buka.
Kalau subuh nasi uduk, nasi uduk gitu. Jadi itu trik ya, bukannya wajib, tapi trik. Kalau nggak mempan pakai pahala. Kalau mempan pakai pahala, cukup dengan pahala. Artinya Mas kasih SMS dah, buka program kita tuh, selangkah lagi Anda masuk surga, keutamaan sholat jamaah, Mas, ada hadis cakep nih, apaan? Rasulullah bersabda bahwa sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri 27 kali lipat. Ini kan afdol nih Mas, gajinya nambah 1 juta aja pindah kerja. Ya kan, penawaran kerja di A lebih daripada 1 juta, lebih 1 juta gajinya dibanding di tempat B, pindah kerjanya. Ini masa 26 kali nggak pindah, Bu? Iya kan? Seperti itu. Baru dah tuh kalau lama-lama baru kasih hadis yang tadi itu, Mas. Ini ada hadis ciri-ciri orang munafik kayak gini nih, Mas. Bapak jangan jadi orang munafik dong. Tapi jangan yang pertama, itu yang kesekian kalinya. Itu mungkin triknya. Satu lagi, ya ketinggalan apa Ustadz Sarwat yang jawab? Iya. Atau tadi Ibu tanya yang keduanya? Yang dikeraskan itu bahasa, iya, cara bahasa. bacanya kurang baik. Ya, ini Bu ya, kita kirim surat atau bilangin sama pengurus masjidnya, pengurus masjid, tolong dong yang jadi imam adalah orang yang bacaannya paling baik. Kalau saya menjadi pengurus masjid, ketentuan menjadi imam, ini bagi pengurus masjid yang lihat ya di mana-mana, ketentuan jadi imam adalah yang pertama adalah orang yang bacaannya paling fasih, paling baik. Kalau di sekampung itu nggak ada dia yang paling fasih, ya udah terpaksa dia, Bu. Sekalipun bacanya masih kurang fasih. Nah, terus baru yang kedua adalah a'lamukum, yang paling ilmunya paling banyak. Baru kemudian akbarukum sinan, yang paling tua usianya. Baru kemudian hijrahnya datang ke situnya ya, nempatin kampung itunya paling dulu dia. Paling dulu ada di kampung situ. Itu pilihan yang keempat, Bu. Persyaratan yang keempat. Tapi persyaratan utama adalah akraukum. Yang kelima nih kata Kiai Zainuddin, bukan kata Rasulullah. Yang bininya 2. Tapi ini nggak ada di hadisnya, nggak ada, di kata ulama nggak ada, kata Kiai Zainuddin MZ almarhum ya. Sambil bercanda itu. Iya. Baik, Sarwat untuk menanggapi tadi ya dari saya mau nanggapin yang Ibu Dini dulu tadi, namanya tentang kurang fasihnya imam ya. Jadi gini Bu, kalau kita di Indonesia memang urusan fasih bahasa Arab itu agak susah Bu, karena emang kita lahir dengan lahjah yang jauh berbeda dengan Arab. Jadi kita jangan terlalu ngeributin dulu, karena emang rata-rata kebanyakan masyarakat kita tuh agak susah. Orang Jawa Barat misalnya agak susah bilang F gitu ya, fa itu susah, jadinya Pak gitu, Pak Ija Parogta Pang Sob, dia bilang gitu. Kita mau ngomel bagaimana, karena semua orang bicaranya begitu kan. Ya syukur sih kalau pengurus masjidnya mau mengganti dengan imam yang lebih fasih. Tapi ya sekedar sindiran aja bisa bilang begini Bu, itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, kafir sekafir-kafirnya, itu aja fasih loh bahasa Arabnya Bu. Dia kafir padahal itu fasih banget bahasa Arabnya itu ya, Mas Agus ya. Perasaan lebih sadis ngomong begitu. Abu Jahal aja fasih, gimana ente orang Islam kagak fasih gitu kan. Istilah kata kemana aja lu kagak belajar Quran dari kecil gitu kan. Udah gitu mau jadi imam lagi gitu kan. Kagak tahu diri apa. Itu orangnya maunya besar, Pak. Iya. Ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan gitu. Makanya Ibu punya anak, suruh ajarin baca Quran yang benar, siapa tahu ntar kalau gede jadi imam, Ibu ya. Amin. Ini pertanyaan yang tadi itu gimana Bu tentang sujud ya? Ibu datang udah telat sujud, lalu ya, imam lagi sujud. Iya. Apalagi ruku. Kita pas mengikutinya pas saat sujud gitu ya. Iya. Dihitung Jadi belum kita gitu nggak kan? ikut rukunya, nggak ikut lagi. Ikutnya nggak ikut Berarti kan ruku. ketinggalan Satu satu rakaat. Nah, rakaat. Iya. apakah itu terhitung jatuhnya 1 rakaat apa tidak gitu? Ya kalau terhitung 1 rakaat pasti enggak lah Bu ya. Iya. Kan batasnya ruku. Betul. Kan ruku setelah itu baru sujud. Nah kalau ruku aja nggak dapat apalagi sujud kan? Nggak dapat. Tapi apakah terhitung dapat pahala berjamaah? Dapat. Gitu, dapat berpahala. Artinya begini,
imam lagi sujud, kita takbir terus sujud, itu jauh lebih berpahala ketimbang kita tungguin aja lah, ntar juga dia berdiri lagi kan. Nah, gitu. Tapi kalau bicara batasnya adalah ruku. Man adraka rak'atan ma'al imam falahu rak'ah gitu ya. Man adraka ruku ma'al imam. Siapa yang dapat ruku bersama imam, kalau kata mazhab Syafi'i minimal dia ruku bareng dengan imam dan dapat tumak ninahnya. Nah, bukan cuma pas dia imam lagi ruku, dia pas mau ruku juga, begitu dia ruku, dia langsung berdiri. Kan nggak sempat tumak ninah tuh. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i belum termasuk dianggap dapat rukunya. Jadi minimal dia dapat tumak ninahnya sejenak bersama imam dalam keadaan ruku. Itu dianggap sudah dapat 1 rakaat walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun. Kenapa? Ya karena man lahu imam fa qiraatul imam qiraatun lahu. Itu hadisnya begitu. Siapa orang yang sholat dia punya imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan buat dia. Dalam kasus itu silahkan. Iya. Nah Ustadz, ini juga kalau kita lihat Ustadz, misalkan sekarang kan di mall-mall nih lumayan lah sudah ada musola, tapi terkadang musolanya kecil. Nah ini sholat gitu ya, sholatnya kan misalkan udah sampai akhir nih, ini ada orang masuk nih, yang tinggal sholat di depan pintu, masih bisa dia berjamaah sih. Kalau dia sholat itu kelar, ini akan ganggu orang nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Iya, iya. Gitu tuh. Nah itu kasusnya lain lagi, ya kan? Kita ngomong tadi bicara mesinnya gede, ya kan? Masih gede. Kalau bicara darurat nih kan, mallnya mau, 3 kecamatan gedenya, gitu. Tapi tempat sholatnya itu cuma muat ya bajai doang ya, cuman 2 baris doang begitu ya, itu susah kayak gitu. Nah, maka tentu harus disesuaikan kondisinya. Biar jamaah ini selesai dulu, biar nanti yang sholat tuh pada keluar semua, baru masuk lagi. Kita udah mau begitu, yang habis sholat pada doa dulu, lama banget doanya gitu, ya kan? Biasanya mengusir dengan qomat, Ustaz. Dengan qomat ya, iya. Nggak, kita tungguin doanya lama banget, nanti minta kapal apa apaan sih, lama banget doanya gitu. Sama aja dengan kalau tadi dibilang cara makhrosnya itu, ketika sholatnya juga dalam kondisi yang sempit, bacaannya panjang gitu. Ini kan juga kasihan juga ngelainnya. Iya ada juga emang tuh di sholat di mall jadi imam Al-Baqarah dibaca gitu kan. Mending ya murattal pakai tajwid lagi panjang gitu kan. Ya susah. Nah, kita udah ingetin tuh Mas. Tuh. Iya. Jadi sholat di mall atau di pasar, sholat di airport jangan lama-lama. Kalau perlu cuma 3 ayat, nun wal qalami wa ma yasurun, Allahu Akbar. Iya kan? Atau tambah 1 ayat lagi lah jadi 3 ayat. Jangan tadi itu surat yang 30, surat Tabarok dibaca, surat Amaitas Alun dibaca. Mentang-mentang malam Jumat ya. Mentang-mentang malam Jumat. Kalau di airport itu orang udah pada gelisah, di pasar udah pada gelisah. Kalau mau yang lama-lama di kampung sendiri, itu nggak lamaan sedikit nggak apa-apa dah. Nah itu pembahasannya jangan lupa tuh, udah kita bahas tuh. Ya. Nah silakan lihat videonya, video kajian kita yang itu di warungustad.com. Masya Allah. Dan mungkin juga tadi ada cara untuk ngajak suami nih Ustaz ya, dokter. Yang juga efektif adalah dengan cara anak sebenarnya. Iya. Ya, jadi jangan ibunya yang ngomong. Biasanya kalau suami kalau dengerin istri itu agak gimana tuh. Kalau anak yang ngomong, itu akan lebih tersentuh gitu. Kalau di tempat saya lain lagi. Gimana? Jadi ibu-ibu tuh kan keluhannya nggak cuma 1 orang Bu. Ada beberapa ibu-ibu yang ngeluh suaminya pada kagak ke masjid jamaah. Kebetulan ibu-ibu ini kan ada majelis taklim di masjid. Mereka ngubungin DKM masjid. Terus ngomong-ngomong akhirnya apa? Besok keluar pengumuman bahwa Pak ini diangkat jadi imam masjid gitu. Jadi kan dia mau nggak mau kan karena jabatan gitu kan. Udah gitu ada ininya lagi insentifnya. Jadi rajin Bu gitu. Bagus juga itu begitu ya. Masya Allah, strategi yang cukup jitu. Baik, waktu kita sudah habis dan ya kita akan kembalikan ke dokter nih untuk kuis yang membacakan siapa yang pemenang. Kuis yang tanggal 13 April itu pertanyaannya siapakah guru Imam Malik selain Imam Nafi? Iya. Dan kita udah pada apalin tuh hadasana Abdullah bin Yusuf ya, qala akhbarana Malik an-Nafi. Nah selain Nafi itu siapa gurunya? Ada banyak ya. Di antaranya adalah ada Rabi'ah, ada Ibn Hurmuz, ada Ibn Shihab, ada Ja'far As-Sadiq, ada Muhammad Al-Qurasi. Yang mana jawabannya benar Mas? Iya. Cuman yang menang ada 2 orang doang. 2 orang. 3 orang ya? 3 orang tetap. Pertama Muhammad Anik Imam. Iya. Ya, kemudian Mutiara Syifa dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan M. Rizky dari mana ini? Cuman Gmail. Iya, cuman Gmail aja, dia ngasih alamat emailnya. Baik, untuk yang berikutnya dokter? Ya, untuk yang sekarang ini tadi salat apakah
sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah manakah yang paling afdal? Ya, silakan yang sudah mengetahui jawabannya kirimkan ke SMS 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Baik, demikian saja dan insya Allah ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini akan mendapatkan langsung souvenir nih dari Pusat Kajian Hadis berupa zikir pagi dan petang, nanti akan dibagikan setelah acara ini. Iya, silakan dokter untuk mari pemirsa sekalian, kita istighfar ya, kita sucikan diri kita, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sayyidul istighfar sekaligus raditu billahi rabba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nah, saya ingatkan ini bukan diaminin akan tapi dibaca. Bagi yang belum apal, apalin. Kalau belum apal juga lihat aja. Pakai baca juga nggak apa-apa, tapi jangan pakai amin. Tapi pakai baca karena ini pengakuannya. Pengakuannya jangan diaminin, pengakuannya adalah dinyatakan. Ya, itu. Baik, alhamdulillah, terima kasih kami seluruh kru yang bertugas, terima kasih dan juga pada ibu sekalian telah hadir ya di studio ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi man rakiban najaib. Salatullahi malahat kawakib على أحمد خير من رغب النجاة. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي. صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على الهادي محمد شفيع